Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Terima kasih atas dukungan sahabat pendengar, dan Mamang mohon untuk bantuannya dengan memberi hype di video Mamang, terima kasih. Melanjutkan video sebelumnya, setelah Ye Chengqing memutuskan untuk ikut serta pergi ke Kaisaran Ibu Kota, leluhur Yan dan Suixin sudah bersiap untuk OTW, tinggal menunggu sang MC yang masih bersiap-siap. Kunjungan pertama leluhur Yan membuahkan hasil yang tak terduga, bisa membawa Ye Chengqing ke kampung halamannya. Setelah lama berdandan, pakaian baru Ye Chengqing kenakan untuk berpergian pertama kalinya. Maaf telah membuat kalian menunggu. Suixin dibuat terkesima dengan penampilan Ye Chengqing yang semakin tampan. Pujian ia lontarkan sampai membuat MC kita malu-malu kucing. Suixin merencanakan sesuatu agar Ye Chengqing betah di kediamannya, supaya dia bisa terus berada di dekatnya. Singkat cerita, mereka mulai berjalan keluar rumah. Sisan yang ikut menemani Ye Chengqing menoleh ke arah Huang. Karena dia tidak ikut ke ibu kota untuk menjaga kediaman tuanya, Huang berpesan agar Sisan merawat tuanya dengan baik di sana. Singkat cerita, mereka pun mulai berangkat dengan mengendarai kuda. Ye Chengqing kebingungan memperhatikan suasana kota Xiaoqi, yang biasanya ramai dengan aktivitas orang-orang, namun sekarang tampak sepi. Ternyata para warga disekap oleh bawahan leluhur Yan, agar tidak mengganggu keberangkatannya. Leluhur Yan memperhatikan Ye Chengqing celingak-celinguk, menanyakan apa yang sedang dicarinya. Tidak apa-apa, hanya saja merasa aneh, suasananya begitu sunyi. Dalam hati leluhur Yan bergumam, tentu saja aku yang menahan mereka. Ye Chengqing sudah meninggalkan perbatasan kota Xiaoqi, meski berat untuk pergi tapi sudah saatnya dia mencari suasana baru. Singkat cerita, Ye Chengqing dan yang lainnya sudah memasuki daerah pegunungan. Terlihat kecemasan di wajahnya, mendengar rumor banyaknya para monster atau iblis yang berkeliaran. Namun masalah seperti itu leluhur Yan sudah mengatasinya, dengan mendahulukan para penjaga untuk di barisan depan. Komandan Kekaisaran Deyan mengawasi setiap perjalanan mereka, beserta para bawahannya demi keamanan dan kenyamanan Ye Chengqing. Sudah begitu banyak para monster yang mereka bantai, meski kelelahan dan sampai babak belur demi menjalankan tugas. Mereka langsung melesat lagi mendahului rombongan, untuk membereskan para monster lainnya. Pindah ke istana Kekaisaran Deyan. Sudah digelar karpet merah untuk menyambut kedatangan Ye Chengqing. Pangeran tidak suka melihat sikap ayahnya yang terlalu merendahkan diri hanya demi Ye Chengqing. Kaisar Yan mengingatkan agar anaknya yang bernama Jinghong itu, bahwa kedatangan senior Ye merupakan keberuntungan terbesar dalam hidup. Namun si Jigong ini malah kesal mendengar hal itu, memang harus diberi pencerahan dulu biar paham. Kaisar Yan menjelaskan, Suixin yang tinggal bersama senior Ye sebentar saja, sudah membangkitkan akar spiritual kedua. Jika sampai Suixin disukai oleh senior Ye, pencapaiannya di masa depan tidak akan terhingga. Jinghong menanyakan apakah ayah ingin aku dibimbing oleh orang itu. Lagi pula akar spiritual bawaan lahir, mana bisa orang dapat mengendalikan sesuka hati. Kaisar yang geram melihat sikap anak laki-lakinya, dia bentak lalu diomeli habis-habisan. Diam kau, hanya memiliki akar spiritual kayu, itu pun belum mencapai Dao. Jangan hanya karena kau telah mendirikan akademi, dan diikuti oleh beberapa orang saja sudah merasa hebat, sampai berani mempertanyakan senior Ye. Jika saja saya tahu sejak dulu, seharusnya saja menjadikan Suixin sebagai putri mahkota. Pindah keluar ibu kota kekaisaran, portal teleportasi sudah terbuka, tandanya seseorang akan ada yang datang. Kaisar Yan langsung menegaskan semua orang untuk bersiap menyambut kedatangan senior Ye. Seketika semua prajurit, tetua dan putra mahkota menundukkan kepalanya. Namun dalam hati dia bergumam, merendahkan diri kepada orang rendahan, orang bernama Ye ini pasti sudah membodohi semua orang. Bahkan ayah sampai membangun kuil dan patung emas untuknya, aku yakin dia seorang penipu ulung. Lihat saja, aku tidak akan menundukkan kepala kepada orang yang begitu hina. Tidak berselang lama Ye Chengqing dan yang lainnya sudah keluar dari portal teleportasi. Semua serempak menyambut hangat dengan menundukkan kepalanya, terkecuali si Jigong yang begitu sombong. Ye Chengqing bertanya kepada leluhur Yan, siapa orang yang ada di hadapannya. Maka Kaisar Yan mengenalkan dirinya sebagai ayah dari Suixin. Ye Chengqing mengingat perkataan Suixin, yang telah mengenalkan dirinya kepada keluarga Suixin, sehingga menduga akan dijodohkan. Untuk mengalihkan pembicaraan,
Ye Chengqing mengeluarkan setoples manisan, lalu dia memberikan kepada Kaisar Yan. Jing Hong di samping Kaisar mencemooh hadiah dari Ye Chengqing, yang menurutnya tidak pantas bila diberikan kepada seorang Kaisar. Perkataan Jing Hong membuat Kaisar Yan marah padanya, dan Ye Chengqing pun mengakui bahwa itu memang makanan pedesaan, yang buahnya ia tanam sendiri dan dibuat dengan susah payah. Di beberapa tempat makanan itu dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Pepatah mengatakan Dewi Buah Persik akan memberkati siapapun yang memakannya. Jing Hong sudah tidak terbendung lagi amarahnya, dia meneriaki Ye Chengqing sebagai penjahat besar, membuat Suixin memarahi balik dirinya. Sampai leluhur Yan turun tangan berteriak lantang, membuat semua langsung tutup mulut. Dia memarahi Jing Hong habis-habisan, kemudian putra mahkota yang tadinya diberikan kepadanya akan ditarik kembali. Ye Chengqing baru mengetahui bahwa Jing Hong putra mahkota, pantas saja sikapnya sangat sombong. Lalu tiba-tiba wajah Ye Chengqing langsung panik, setelah mengetahui bahwa semua orang di hadapannya merupakan keluarga kekaisaran. Jing Hong sampai berlutut di hadapan leluhur Yan, dia memohon untuk memperhatikan Ye Chengqing, yang jelas-jelas hanya seorang penipu dari pedesaan. Perkataan Jing Hong membuat leluhur Yan sangat murka, dia dianggap bahwa dirinya orang bodoh yang telah tertipu oleh senior Ye. Sedangkan Jing Hong satu-satunya yang berpikiran jernih. Leluhur Yan sangat marah sampai Jing Hong begitu ketakutan, sebuah tangan diangkat tinggi-tinggi kemudian dilayangkan ke arah pipi Jing Hong, terdengar gamparan yang sangat keras, sampai kepalanya terpelanting. Dasar bodoh, Jing Hong mendapat ganjaran atas sikapnya yang merasa paling benar. Leluhur Yan menjelaskan hadiah yang dibawa senior Ye, adalah harta karun unik di seluruh dunia. Simpul tali yang membentuk kata Huang merupakan simbol kaisar, senior Ye pasti telah susah payah menyelesaikannya untuk kita. Padahal kalau saja tahu bahwa keluarga Suixin bangsawan, Ye Chengqing mana mau membawakan manisan persik. Leluhur Yan meminta maaf atas sikap putra mahkota yang sudah bersikap tidak sopan, lanjut dia membawa Ye Chengqing menuju istana dengan mengendarai kereta kuda. Leluhur Yan memperlakukan Ye Chengqing dengan baik dan hati-hati, diberi ruang khusus yang hanya untuk dirinya seorang. Singkat cerita sampailah di gerbang istana kekaisaran Deyan. Ye Chengqing melihat suasana di sana sangat terkejut, serasa kembali ke tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Sementara itu di depan kuil cemara Gunung Timur, banyak para warga yang sedang menyaksikan patung Ye Chengqing yang bersinar terang. Dan di akademi milik putra mahkota, murid-murid sedang fokus belajar di bawah bimbingan Zhang Chen. Tiba-tiba dia kesal merasakan adanya dao membuatnya terganggu saat mengajar. Tidak berselang lama muncul seseorang membawa laporan, yang begitu terburu-buru sehingga dia tersandung dan kemudian jatuh. Yang membuat Zhang Chen semakin emosi dengan situasi di akademinya. Orang tersebut memberitahukan, bahwa semua patung emas orang bijak tiba-tiba memudar, dan wujudnya menjadi patung batu biasa. Sontak mendengar berita itu Zhang Chen langsung ngamuk, sampai menendang meja di depannya. Dan setelah ia lihat sendiri, ternyata benar saja semua patung sudah berubah. Tidak lama datang putra mahkota, yang ngedumel karena menerima hukuman dari leluhur Yan. Sampai dia menangis masih merasakan sakit di bagian lututnya, karena harus sujud sepanjang malam di depan buah persik. Di saat itu berpapasan dengan Zhang Chen, dia melaporkan kejadian patung-patung yang tiba-tiba berubah menjadi patung batu. Sontak Jing Hong terkejut melihat kejadian aneh tersebut, patung emas dari 6 orang bijak yang sudah diabadikan selama ribuan tahun, kini benar-benar telah berubah. Lanjut Zhang Chen melaporkan bahwa kejadian ini sudah terjadi di seluruh negeri beberapa bulan terakhir ini. Menurut Zhang Chen kejadian ini terjadi, semenjak dibangunnya patung emas yang ada di kuil hijau Gunung Timur. Jing Hong menegaskan apakah benar begitu alasannya. Tidak lama datang seorang penjaga, yang berteriak hendak melaporkan sesuatu. Seketika mereka menoleh dan menanyakan perihal apa. Si prajurit mengatakan bahwa patung emas senior Ye, menimbulkan sajak dao di sekitarnya, bahkan terlihat ada cahaya 5 warna yang aneh. Semua bukti mengarah ke patung emas senior Ye, sehingga putra mahkota menyimpulkan kejadian ini, terjadi semenjak Ye Chengqing datang ke Kaisaran Deyan. Menurutnya itu sebuah penghinaan, maka putra mahkota bergegas menuju villa di mana Ye Chengqing tinggal, untuk memberi pelajaran padanya. Singkat cerita pindah ke villa tempat Ye Chengqing. Seseorang sedang memasangkan sebuah lukisan yang dibuat oleh Ye Chengqing, dengan arahan dari Suixin.
Selagi mereka sedang menikmati waktunya dengan bersantai, Ye Chengqing sangat betah karena semua pekerjaan selalu dilakukan oleh para bawahan di sana. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar ruangan, yang menyuruh Ye Chengqing untuk keluar dari villa. Ye Chengqing dan Suixin terkejut, tentang siapa yang berani berkata seperti itu di depan villa Ye Chengqing. Tidak lain tidak bukan itu teriakan putra mahkota, yang sudah sangat marah terus meneriaki Ye Chengqing. Suixin yang waktunya bersama Ye Chengqing terganggu membuatnya balik mengamuk. Dia mengomeli sikap saudaranya yang tidak sopan terhadap tamu kehormatan kaisar. Jing Hong tidak memperdulikan Suixin, dia datang hanya fokus ingin menemui Ye Chengqing. Tiba-tiba saja Jing Hong menarik pedangnya, lalu menodongkan tepat di samping Ye Chengqing, sambil memintanya untuk mengakui apa yang sebenarnya kau lakukan di sini. Dengan sangat panik Ye Chengqing memohon Jing Hong agar tenang. Lanjut Ye Chengqing menjelaskan sepertinya terjadi kesalahpahaman, namun pedang yang dihunuskan sedikit menekan, membuat keringat dingin semakin mengucur deras. Dalam hati Ye Chengqing bergumam, baru juga ingin melihat dunia luar, apa saya akan kehilangan nyawa sekarang? Jing Hong mulai mengatakan kekesalannya terhadap Ye Chengqing, yang telah berani menipu keluarganya. Tapi sebagai putra mahkota saya dapat membaca dengan baik niatmu dan tidak akan pernah tertipu. Namun tiba-tiba Jing Hong terkejut melihat lukisan di belakang Nibshin bersinar terang, di saat Ye Chengqing sedang berkata kepadanya, sampai ucapannya tidak dia dengarkan. Jing Hong berjalan mendekati lukisan tersebut, dan mengabaikan Ye Chengqing begitu saja. Semakin Jing Hong memperhatikan dengan baik, tiba-tiba wajahnya langsung berkeringat. Lukisan-lukisan Ye Chengqing berterbangan, masing-masing memancarkan sinar yang sangat silau. Jing Hong sampai menganga, melihat lukisan yang menurutnya memiliki goresan yang kuat dan teknik yang indah. Ye Chengqing di belakang bergumam, mendengar setiap perkataan yang dilontarkan oleh Jing Hong. Mengapa putra mahkota terdengar seperti memujiku? Namun setelah Jing Hong fokus ke satu lukisan, tiba-tiba aura magis mentransmisikan kekuatan kepadanya. Lalu aura emas terpancar menerpa tubuhnya, sampai Jing Hong terhempas kemudian terbawa suasana dan memasuki alam dao lukisan tersebut. Kenangan pahit teringat sewaktu Jing Hong kecil yang dicemooh banyak orang, karena tidak dapat memasuki alam dao. Dia hanya menjadi bahan tertawaan bagi anak-anak lain, namun sekarang Jing Hong bisa memasuki dao berkat sebuah lukisan di hadapannya. Jing Hong hendak meraih bola cahaya yang semakin terang dan mendekat. Jing Hong menyadari dirinya kini telah mendapatkan pencerahan, yang ia butuhkan hanyalah sepatah kata atau momen yang tepat. Di saat kejadian itu sedang berlangsung, Ye Chengqing terus memanggil Jing Hong yang tidak menanggapinya. Sampai tidak berselang lama, Jing Hong sedikit terbatuk karena malu atas sikap yang sebelumnya. Jing Hong menanyakan kepada Ye Chengqing dari mana lukisan-lukisan itu dia dapatkan. Sambil memalingkan wajahnya, Ye Chengqing mengatakan bahwa itu buatannya sendiri. Mendengar perkataan Ye Chengqing, Jing Hong malah semakin kesal, dia tidak percaya bagaimana seorang penipu seperti Ye Chengqing bisa membuat lukisan seperti ini. Untuk membuktikan ucapannya, maka Ye Chengqing memperlihatkan lukisan setengah jadi yang sedang ia kerjakan. Ye Chengqing menjelaskan di lukisannya yang ini, dia ingin menambahkan sebuah puisi, namun hanya memiliki dua barisan pertamanya saja. Maka dari itu karena Jing Hong merupakan seorang sastrawan juga, Ye Chengqing meminta Jing Hong memberi dua barisan berikutnya. Jing Hong meminta Ye Chengqing untuk mengatakan apa barisan yang sudah Ye Chengqing buat. Ye Chengqing menyampaikan, terputus dari hiruk-pikuk keramaian di selatan kota, tempat tinggalku yang tenang ini, benar-benar terasa seperti rumah seorang pertapa di tengah alam liar. Tiba-tiba saja Jing Hong langsung terkejut, dia tidak menyangka dapat mendengar puisi yang sangat indah. Yang dalam artian seseorang ingin menjauh dari kebisingan duniawi, dan hanya ingin hidup tenang di sebuah desa sederhana. Jing Hong merasa dirinya berjalan di dalam suasana yang damai dan sunyi, tanpa adanya beban apapun di pundaknya. Tidak berselang lama Jing Hong kembali tersadar, lalu Ye Chengqing mengatakan bagaimana dengan dua barisan selanjutnya. Di atap buah-buahan matang lebih awal dalam kelimpahan, di kolam bunga-bunga mekar cerah dan indah. Jing Hong bergumam pelan menyebutkan kembali kalimat berikut. Tiba-tiba dia sangat terkejut, luar biasa, mahakarya ini benar-benar sangat luar biasa. Karena menurut Jing Hong itu bagus, maka Ye Chengqing mulai menuliskan puisi tersebut di lukisannya. Dan Suixin membantu untuk menghaluskan tintanya.
Dalam hati Jing Hong mulai timbul keraguan mengenai Ye Chengqing, yang menurutnya seorang penipu, tapi bagaimana dia bisa membuat kalimat di luar Nurul. Maka Jing Hong pun bergegas pergi untuk mendiskusikan masalah ini, dengan Grand Reseptor Zhang Cheng. Ning Tian menoleh ke belakang hendak mengatakan sesuatu kepada Jing Hong, namun ternyata dia sudah berjalan menjauh dari posisi sebelumnya. Membuat Ye Chengqing kebingungan dengan sikap putra mahkota. Ye Chengqing menanyakan kepada Su Ixin, "Mengapakah kamu tiba-tiba datang lalu pergi begitu saja?" Su Ixin pun tidak tahu dengan sikap kakaknya yang begitu aneh. Singkat cerita, Jing Hong sudah menaiki kendaraannya, di dalam dia masih memikirkan kejadian sebelumnya. Meski dia benci untuk mengakui kehebatan Ye Chengqing, namun penggunaan antitesis dan kiasan yang indahnya, bahkan jauh di luar jangkauannya. Jika dipikir-pikir lagi setelah Jing Hong melihat lukisan dan puisi itu, sekarang ia yakin bahwa Ye Chengqing bukan orang sembarangan. Namun jika diperhatikan dari penampilannya, dia jelas seperti seorang penipu, tapi bagaimana dia bisa memiliki bakat seperti itu? Di saat keraguan menghantui pikirannya, Jing Hong merubah arah tujuannya menuju Gunung Timur terlebih dahulu. Singkat cerita, hari berganti malam, Jing Hong berjalan di kuil dan memperhatikan patung Ye Chengqing. Dia ingin memastikan ternyata patung tersebut memiliki jejak dao yang sama, dengan semua lukisan yang Jing Hong lihat di kamar Ye Chengqing. Lalu Jing Hong memejamkan matanya, sambil membacakan puisi yang sebelumnya Ye Chengqing tulis dari awal sampai selesai. Aura emas yang terpancar dari patung Ye Chengqing mulai mengitarinya, tiba-tiba saja tanpa disadari Jing Hong menari-nari, dan tubuhnya tidak bisa dia kendalikan, seolah-olah ada suatu dorongan yang mengharuskannya untuk melakukan itu. Tidak lama Jing Hong tersadar, dia merasakan bahwa akar spiritual di tubuhnya akan diaktifkan. Teringat dengan perkataan ayahnya, bahwa Ye Chengqing adalah seorang ahli yang tersembunyi. Pindah ke Istana Timur, di sana sudah banyak orang yang sedang berdiskusi. Dan seorang kakek tua mengatakan bahwa putra mahkota yang bergegas menuju ke villa Ye Chengqing. Lanjut si kakek lainnya menambahkan, memang Ye Chengqing dipercaya oleh kaisar, tapi tindakan yang mulia mungkin lebih bijaksana. Zhang Cheng tidak peduli meski Ye Chengqing tamu kaisar, dia tetap akan mendukung putra mahkota. Semua orang pun ikut menyuarakan kesetiaannya kepada putra mahkota. Tidak berselang lama tiba-tiba Jing Hong datang dengan tubuh yang memancarkan cahaya. Sontak semua orang yang melihatnya langsung terkejut. "Yang mulia, mengapa tubuh Anda dikelilingi aura kebijaksanaan?" Jing Hong kebingungan, dia tidak menyadari apapun pada dirinya. Lalu Zhang Cheng dengan keheranan menanyakan apakah Yang Mulia sudah memasuki Dao. Jing Hong mulai bercerita bahwa akhirnya dia telah melewati batasan itu. Dulu dia berpikir untuk memerintah sebuah bangsa, membutuhkan kecakapan sastra dan militer. Sedangkan kultivasi adalah gangguan yang tidak berguna, dan ternyata perspektif itu ternyata salah. Namun sekarang saya mengerti, para sarjana juga dapat memasuki Dao melalui literatur. Dan bahkan studi lain mengandung prinsip langit dan bumi. Zhang Cheng begitu terkejut, mereka semua sudah siap bertarung sampai mati membela putra mahkota, namun yang dibelanya sudah login duluan. Zhang Cheng menanyakan bagaimana bisa, putra mahkota menyadari semua ini. Sebelum bercerita pertama-tama Jing Hong berterima kasih dulu kepada Ye Chengqing, dan di saat berlutut di hadapan patung senior Ye, tiba-tiba saja saya sudah memiliki kesadaran ini. Pernyataan Jing Hong membuat semua pendukungnya menjadi panik. Apakah Anda mengacu pada Ye Chengqing itu? Jing Hong dengan tegas dan sangat yakin sekali, bahwa senior Ye adalah master sejati dari Dao Sastra Besar. Dan patung-patung sage yang selama ini kita puja-puja hanyalah sebuah tanah liat dan kayu. Sontak semua orang sangat tercengang melihat sikap Jing Hong, yang berubah 180 derajat memihak kepada Ye Chengqing. Tiba-tiba Jing Hong langsung menarik tangan Zhang Cheng dengan penuh semangat untuk mengabarkan pengalamannya kepada kaisar. Pindah ke istana kaisar, Jing Hong dan Zhang Cheng sudah menghadap Kaisar Yan dengan hormat, sambil Jing Hong meminta maaf atas kedatangannya yang mengganggu. Lanjut Jing Hong mengatakan pengakuannya terhadap Ye Chengqing, yang merupakan bakat besar dunia dan takdir kekaisaran Deyan kita ada padanya. Dengan terpaksa Zhang Cheng juga mengikuti apa yang dikatakan putra mahkota. Tiba-tiba Kaisar Yan tertawa sangat puas, akhirnya anaknya yang kepala batu bisa melunak juga. Kaisar Yan memuji Jing Hong yang cepat menyadari kesalahannya,
dan telah mendapatkan pencapaian yang berhasil masuk ke alam Dao. Lanjut, Jing Hong menyarankan Kaisar agar menambahkan lebih banyak lagi patung senior Ye, untuk menghormati sebagai orang bijak sastra terkemuka. Tidak pakai mikir, Kaisar Yan langsung menyetujui saran Jing Hong, berharap semua siswa Deyan dapat mencapai hal hebat di Dao sastra. Pindah ke lain sisi, di mana Ye Chengqing sedang bermain musik sendiri di dalam kamarnya. Ye Chengqing merasa ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya, tiba-tiba saja tulang punggungnya merasa ringan dan tegak. Setiap ada suatu hal terjadi padanya maka Ye Chengqing dapat merasakannya. Singkat cerita, keesokan paginya, Ye Chengqing baru bangun dari tidur lelapnya, dia pun hendak berjalan-jalan di ibu kota untuk melihat-lihat suasana di Kekaisaran Deyan. Tidak lama tiba-tiba di pintu gerbangnya sudah ada Jing Hong yang sedang berjalan ke arahnya. Dengan senyuman hangat Jing Hong menyapa dengan sopan dan ramah. Hal itu membuat Ye Chengqing menjadi malu-malu dan menanyakan mengapa pagi-pagi Anda sudah ada di kediamannya. Jing Hong mengatakan bahwa semua ajaran dan bantuan senior Ye telah menyimpannya ke dalam hati. Ye Chengqing salah paham, dia menduga bahwa Jing Hong menyimpan dendam kepadanya sampai ke dalam hati. Ye Chengqing pun meminta maaf atas kejadian kemarin, yang telah menyinggung putra mahkota atas perkataannya. Jing Hong kini mengakui kerendahan dirinya di hadapan Ye Chengqing. Tidak, berkat senior Ye, Jing Hong sekarang berada di tempatnya hari ini. Satu-satunya penyesalan Jing Hong adalah tidak pernah bertemu dengan senior Ye lebih cepat. Ye Chengqing kebingungan dan tidak mengerti apa yang dibicarakan Jing Hong. Selagi Jing Hong terus ngomong ngaler ngidul, Ye Chengqing pergi meninggalkan Jing Hong untuk berkeliling bersama Su Wixin. Pindah ke suasana ibu kota yang penuh dengan orang-orang berlalu lalang. Tidak lama kereta kuda melintas di tengah kesibukan para warga ibu kota Deyan, ternyata di dalamnya ada Ye Chengqing yang sedang menikmati pemandangan yang sangat ramai. Ye Chengqing memuji suasana di sini yang jauh lebih seru dibanding dengan kota Xiaoqi. Lalu tiba-tiba salah satu perempuan melihat Ye Chengqing, dia pun berteriak, "Lihat pria di gerbong itu, dia sangat gagah tampan. Bukankah dia terlihat seperti sosok yang dibuat patung emas di kuil cemara Gunung Timur?"